Visi misinya HNSI relatif hampir sama dengan visi misinya pemerintah daerah dan melalui dinas pendidikan. Nah, sehingga kami perlulah perpanjangan tangan bermitra dengan para pihak, termasuk salah satunya HNSI. Nah, karena dengan HNSI insya Allah artinya perjalanan baik evaluasi, pelaksanaan, terus perencanaan akan berjalan. Kenapa kita senang dengan adanya HNSI, sangat berkepentingan dengan HNSI. Program kerja saya utamanya dalam hal untuk menata keanggotaan seluruh nelayan. Artinya baik nelayan tangkap, budidaya, pelaku, pengumpul, pemasar, pengolah. Nah, itu kurang lebih 13 ribuan di Kota Baru, tersebar di seluruh kecamatan. Saya harus menyelesaikan semua dengan kartu kusuka, kartu pelaku usaha. 13.000 harus punya kartu kusuka. Kenapa? Semua kegiatan sekarang basisnya adalah kartu kusuka. Kalau tidak punya kartu kusuka tidak dapat fasilitas. Karena itu tidak ada jalan lain, pemerintah harus mendaftar seluruh nelayan, seluruh pelaku usaha untuk masuk ke kusuka. Dalam rangka membentuk kusuka itu relatif saat ini agak susah. Nah, dengan hanya HNSI apalagi sampai ke kecamatan, sampai ke desa, maka HNSI bisa bantu kami menghimpun seluruh nelayan untuk mengumpul persyaratan-persyaratan. Paling tidak, persyaratan yang paling utama adalah kartu keluarga dan KTP. KTP-nya harus berbasis nelayan. Apakah itu pelaku, apakah pengumpul, pemasar, pengolah. Nah, adanya itu baru koordinasinya ke BPL. BPL yang mengakses, mengentry melalui komputer, melalui internet untuk masuk didaftarkan sebagai KTP. Kita punya balai benih BBKI, balai benih dan kesehatan ikan di kilometer 11. Nah, kita akan optimalkan kerjanya. Sekarang bukan hanya orientasi kepada tangkap. Ke depan lebih banyak kita mengarahkan untuk mengembangkan ke budidaya. Budidaya apakah tawar, apakah payau, juga di perairan laut. Kita punya balai, selain balai di Sarangtun juga ada punya balai punya provinsi yang ada di Teluk Tamiang untuk ikan payau. Berkaitan dengan budidaya, itu kan ada lahan yang siar. Terus mereka akan melihat tambaknya itu dengan alat gimana? Jadi begini, kalau masalah lahan tadi, kami secara teknis orang perikanan adalah bagaimana mengelola sebuah tambak yang sudah jadi tambak. Tapi kalau mereka tambak mengolah baru, terus membuka lahan pada kawasan yang terlarang, apakah itu CCA, apakah KL, apakah itu konservasi, apakah diproduksi, tidak dibenarkan, kami tidak berani merekomendasi. Punya anggur Pak, lahan anggur. Lahan anggur kalau memang berada dalam kawasan terlarang, kami juga tidak. Oh, iya. Contoh, kemarin di Rampang Menunggul. Rampang Menunggul masuk, orang membuat masukan alat berat untuk mengolah, meminta rekomendasi ke Dinas Perikanan, saya tidak akan. Karena itu lahannya bukan ranahnya Dinas Perikanan. Karena tentang pengolahan lahan begitu tambak. Nah, jadi silahkan berkoordinasi dengan BKSDA, dengan kehutanan. Nah, jadi kami tidak akan merekomendasikan untuk membuka kawasan berada di kawasan jagar alam, kawasan terlarang. Jadi gini, jadi kelompok, nah tadi saya bilang saya sudah punya kelompok 233. Dari 233 tidak semua lagi memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang paling agak sulit dipenuhi adalah masalah SKT. Masalah SKT, surat keterangan terdaftar. Dasarnya adalah akta notaris. Akta notaris bayar dengan notaris. Itu kurang lebih 3,5 juta. Nah, ini yang membebani para kelompok. Toh dengan dibentuk itu belum tentu dapat bantuan. Nah, jadi gini, dalam ketentuan memang untuk saat ini sekarang masih berlaku bahwa untuk bantuan semua harus memiliki SKT. Nah, ini yang sulit. Sehingga kami dari dinas kalau syaratnya belum lengkap kami tidak beri kasih. Termasuk sehingga kami kena kalau kan kena memenuhi memberikan bantuan yang ke kelompok yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, provinsi juga sama. Kementerian juga sama. Meskipun ada wacana sekarang, bahwa ke depan tidak perlu lagi surat keterangan, cukup surat keterangan terdaftar yang dibuat oleh dinas. Ada wacana ke arah sana, tapi formalnya belum. Kenapa saya mikir ini SKT? Memang pemerintah
memang memperketat persyaratan supaya jangan asal-asalan. Kelompok kadang-kadang bentuk aja. Ada sudah kepentingan bentuk, kadang-kadang anggotanya pun bukan nelayan atau bukan pelaku usaha. Nah, karena ada peluang yang menguntungkan usul. Mereka pintar buat proposal. Nah, sekarang kelompok harus dibina atau didampingi oleh PPR. Makanya di proposal harus ada tantangan PPR. Kenapa? Kalau PPR sudah mereka sudah tahu bahwa ini binaan PPR. Secara teknis menurut PPR ini layak untuk dibuat kelompok, layak untuk diberikan fasilitasi bantuan dan lain sebagainya. Nah, makanya sekarang saya perankan seluruh PPR yang 23. Makanya setiap ada keinginan proposal, bentuk proposal sudah ada di PPR. Itu secara organik ada di bawah Kementerian Kelautan melalui Balai Penyuluhan dan Pelatihan Banyuwangi. Pelatihan Perikanan Banyuwangi, BP3 kalau misalnya, BP3 Banyuwangi. Cuman secara operasional seluruh biaya segala macam ditanggung di kementerian. Dia ada gaji, insentif, terus biaya makan, biaya jalan, ada dia. Meskipun relatif kecil dengan luas wilayah yang besar, duit yang ada tuh kada tahu dijadikan apa. Nah itu kesulitan yang ada. Nah dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi kendalinya dinas, dalam ini kepala dinas. Nah, karena itulah kami dibutuhkan. Artinya dia harus sinergi dengan program kerja dinas. Jadi dia bekerja, dia karena sistemnya fungsional, maka naik pangkat dan sebagainya berdasarkan hasil kinerja kerjanya. Dan hasil kerjanya ditandai oleh kepala dinas. Nah makanya kalau saya minta Anda harus menyelesaikan sesuatu bulan ini 200, maka dia harus kerja itu sebelum ini 300. Nah itu yang dilakukan. Nah sekarang kalau koordinasi dengan silakan di HMSI untuk koordinasi, itu hanya koordinasi Pak. Koordinasi saya sudah berikan kepada seluruh PPR, silahkan koordinasi dengan semua, bukan hanya NSI, silahkan semua. Ada dengan PRT, ada dengan kelompok, ada dengan LSM, silahkan. Karena selama itu koordinasinya positif, itu untuk membangun. Oke. Kita tidak tutup, kamu harus kerjasama dengan ini juga. Nah mereka silahkan. Oke. Dikhawatirkan PNS itu cuma membentuk pengurus kelompok. Itu PPL bentuk, siapa tahu tidak sinergi, dua double juga, jadi pindah ke sana. Iya, pokoknya silahkan HMSI, tapi koordinasinya ke PPR. Oh iya. Karena kementerian pun minta itu, legalitas itu juga dari PPR. Karena kan kita bentuk itu bukan hanya saat itu selesai, ini berjalan terus. Karena ada persoalan juga PPR yang bantu secara teknis untuk membantu kelompok. Karena PPR ini, PPR kami itu bukan hanya PPR tangkap aja, bukan PPR budaya aja, tapi dia PPR semua multifungsi di sektor